Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Bukan Perempuan Biasa on TV Sulsel TV masa kini. Masih bersama Kak Muti di sini ya, narsum kita, wanita luar biasa, seorang educator ya, MC, pokoknya masih banyak lagi deh. Ya kalau gitu kita langsung saja sambung kembali. Baik, tadi kan saya bertanya mengenai perempuan ini secara umum. Nah sekarang saya pengen tanya ini secara spesifik ya. Gimana sih tanggapan dari Kak Muti ini, sepenting apa pendidikan dan karir untuk perempuan? Untuk perempuan sendiri itu memang sangat penting ya, apalagi di era sekarang kita melihat bahwa banyak perempuan yang sudah sangat muda untuk melanjutkan pendidikan, entah itu dari S2, S3, mau di dalam atau di luar negeri. Dan kenapa penting? Karena belajar itu memang tidak ada batasnya. Pertama, memang kita harus butuh proses panjang untuk bisa lebih memaknai hidup kita ini seperti Long life apa. education ya. Betul sekali, karena memang setiap hari itu adalah pelajaran. Entah itu kita bertemu orang, kita berdiskusi, nah kita dapat ilmu lagi. Dan ya kalau seumpama bisa dibilang wanita itu harus berpendidikan, memang harus, supaya kita bisa lebih nyambung, istilahnya lebih nyambung bersama orang-orang yang memang sudah capable di atas kita. Misalkan kalau dari wanita dan pria, entah itu pria yang sudah melanglang buana ke sana kemari untuk bersekolah dan lain-lain, sedangkan kalau perempuan enggak, ya malah nggak nyambung gitu kan. Jadi lebih ke gimana ya, bukan saya bilang setara, tapi lebih ada komposisinya juga untuk bisa kita Lebih berimbang lah ya. iya, Lebih berimbang lebih ya, seperti berimbang, itu. kita bisa menyatu, kita bisa nyambung apa yang didiskusikan, apa yang masalah yang kita Betul. solving kan, itu ya itu memang sih penting Artinya banget. memang harus bisa, memang sebagai seorang perempuan juga tidak kalah potensi dari seorang laki-laki ya. Betul. Artinya apa yang bisa dilakukan oleh pria bisa juga dilakukan oleh wanita ya. Dan kalau wanita berpendidikan itu memang itu adalah salah satu keistimewaan tersendiri. Betul. Apalagi kalau kita sudah punya keturunan dan ingin mencerdaskan kehidupan bangsa, kenapa tidak wanitanya atau ibunya harus pintar juga. Ya, terlebih karena wanita adalah madrasah utama ya dalam madrasah keluarga. utama dari dan untuk anak-anaknya istilahnya. Jadi betul. kita lahir sebagai perempuan itu memang ya harus berpendidikan. At least kalau nggak kita lanjut misalkan S2, S3, banyak kok platform sendiri yang sudah ada dan kita bisa belajar di situ, entah mau menambah skill kita dalam bidang komunikasi, entah kalau kita mau menambah skill kita di bidang tertentu, itu banyak sekali. Dan itu bisa kita ajarkan ke anak-anak yang kurang mampu istilahnya, atau misal karena belum mampu untuk belajar di luar. Nah, kita adalah wadah gitu, kita kasih atau sharing untuk ke orang-orang lain untuk bisa cerdas juga. Betul. Nah ini ada pertanyaan lagi nih. Ini pertanyaannya agak gimana gitu ya. Oh, gimana tuh ya? Nah, gimana pendapatnya Kak Muti ini? Kalau misalnya seorang perempuan ini pendidikannya lebih tinggi dari seorang pria dalam rumah tangga nih, misalnya dalam rumah tangga, si istri lebih tinggi pendidikannya, karirnya lebih tinggi, penghasilannya lebih tinggi. Terus dalam bersaudara, kakak perempuan atau adik perempuan ini lebih tinggi karirnya, pendidikannya, lebih tinggi penghasilannya. Itu kemungkinan akan ada gap gak sih? Akan ada potensi untuk tidak stabilkan keadaan atau justru stabil atau gimana tuh? Kalau pendapatnya Kak Mutin. Kalau menurut saya sih nggak ada masalah ya, mau adik yang lebih, misalkan istilahnya lebih sukses atau lebih tinggi pendidikannya, entah dari pasangan kita juga. Ya, atau bahkan seorang kan? istri ya. Iya, betul-betul ada, karena kita melihat banyak fenomena kayak gitu ya. Ya, selama dari pendidikan tinggi itu tidak mengganggu roles kita sebagai perempuan, kan memang kalau di rumah tangga ya, karena even saya belum belum punya suami atau tapi banyak melihat di luar ya. Banyak melihat, kenapa tidak ya? Maksudnya
kita boleh berpendidikan tinggi, tapi kita tidak harus lupa untuk peranan kita sebagai istri, peranan kita sebagai ibu, peranan kita sebagai perempuan, tetap dengan menjunjung tinggi nilai integritas kita, menjunjung tinggi nilai keperempuanan kita, apalagi kan kalau misalkan kita berhadapan bersama istilahnya sama suami ya, kita tetap berpendidikan tapi tidak lupa dengan peranan kita di intinya rumah kalau tangga. kembali ke rumah tetap jadi makmum. Betul sekali. Pasangan jadi imam, Iya. setinggi apapun seorang Dan istri ya. iya. Seperti itu ya, setinggi apapun seorang adik atau kakak perempuan, tetap kalau kembali ke rumah jadi makmum ya. Seperti Kita itu. tetap hargai posisi betul. mereka, karena memang ya tujuan pendidikan itu kita punya pengetahuan. Nah, pengetahuan apa sih yang sesuai dengan apa yang kita jalani sehari-hari. Jadi kalau kita memang memposisikan sebagai orang yang berpendidikan, at least kita juga harus memposisikan juga sebagai orang yang memang sudah ditakdirkan kayak gitu. Jadi istilahnya memang kita tetap untuk bisa menghormati orang tua, kita tetap betul. bisa menghormati suami, menghormati saudara kakak laki-laki juga ya. Iya, betul sekali. Oke, baik. Nah, kita sedikit flashback nih. Kak Muti ini juga tercatat sebagai salah seorang finalis, salah seorang putri daerah sebagai Duta Pariwisata Kabupaten Goa 2016 ya. Saat itu. Ya boleh diceritain gak sih kok tiba-tiba, bukan tiba-tiba sih, kok gimana awalnya jadi seorang Duta Pariwisata ya. Saya singgung ke sini sedikit karena udah hampir ini Beautiful Malino. Udah ada hubungannya dengan pariwisata ya. Kenapa sampai menjadi seorang Duta Pariwisata? Oke, kenapa? Pertama memang dulu waktu S1 ya, pertama saya memang sangat suka berorganisasi. Saya juga suka bersosialisasi di luar, saya suka bertemu dengan banyak orang, dan ya salah satunya itu suka mendaftar apabila ada kesempatan di luar. Nah, dari mendaftar itu ya Taurung Katawulolo itu ya. Betul. Pertama memang saya nggak ada niatan sama sekali sebenarnya. Really? Yes, karena memang di situ saya sibuk di luar, sibuk di kampus, dan dari dorongan itu memang dari teman saya sendiri. Dorongannya kayak gimana tuh? Gimana di ya? nasihat atau didorong kayak gini? Bukan dong. Jadi kayak dia memotivasi, kamu daftar ini dong, kayak gitu, kamu cocok nih, kayak gini, apalagi kamu kan orang Goa asli, ya kan, terus juga kamu penyiar radio kan, di situ pada saat itu penyiar radio ya, terus public speaking kamu kayak gini, lumayan kenapa bagus ya? ya? Iya, kenapa tidak kamu daftar, kayak Oke, gitu. kita potong dulu. Iya. Kita akan kembali usai jeda berikut ini. Stay tune on Net TV, Sulsel, don't go anywhere.